Hai Sobat BKN, ketemu lagi di Q&A. Aku Vicky, mau menjawab 5 pertanyaan pilihan di media sosial dan kanal pengaduan BKN. Langsung aja aku bacain ya. Halo Min, perkenalkan saya CPNS Pemda. Mau tanya, CPNS yang sudah bekerja selama 1 tahun lebih, apakah sudah berhak untuk mendapatkan cuti tahunan walaupun belum diangkat PNS? Terima kasih, mohon dijawab ya Min. Untuk Sobat BKN yang masih berstatus CPNS, tetapi telah bekerja paling kurang 1 tahun secara terus-menerus, berhak atas cuti tahunan ya, meskipun belum diangkat menjadi PNS. Selengkapnya mengenai aturan cuti PNS dapat dicek lagi pada Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Halo, saya ingin bertanya, berapa lama proses persetujuan rekomendasi penugasan pegawai negeri sipil pada instansi pemerintah? Secara umum, seluruh urusan kepegawaian di BKN berlaku standar layanan maksimal 5 hari sejak diterima. Adapun untuk pengusulan terkait rekomendasi penugasan PNS pada instansi pemerintah, jangka waktu penyelesaian usulannya yakni 2 hari kerja sejak usulan diterima oleh BKN melalui Direktorat Pengadaan dan Mutasi ASN. Tetapi dengan catatan persyaratan dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat ya. Lanjut berikutnya. Izin bertanya, Bapak, Ibu, untuk pengangkatan CPNS Kemenkes 2025 menjadi PNS, apakah akan diselenggarakan serentak atau bagaimana? Karena kami sudah mengajukan tetapi baru 40% prosesnya. Dan untuk yang sudah memiliki riwayat kerja di RS pemerintah sebelumnya, apakah bisa langsung mengajukan penyesuaian masa kerja? Karena saya sudah bekerja di RSUD selama 4 tahun, sebelum diterima menjadi CPNS di RS Kemenkes. Sebelumnya, perlu Sobat BKN ketahui bahwa pengangkatan CPNS merupakan kewenangan pejabat pembinaan kepegawaian instansi, seperti kepala daerah, menteri, dan kepala lembaga secara aturan. CPNS akan menghadapi masa percobaan selama setahun dan dinyatakan lulus sebelum diangkat menjadi PNS. Kalau Sobat BKN sebelumnya sudah punya riwayat pengalaman kerja sebelum diangkat jadi CPNS, nggak perlu khawatir, karena dapat diajukan melalui penyesuaian masa kerja di instansi masing-masing. Kita beralih ke pertanyaan keempat ya. Bolehkah PNS guru angkatan 2020 Kementerian Agama pindah dari Madrasah A ke Madrasah B namun masih dalam satu instansi? Selama masih dalam kewenangan instansi yang sama, berlaku kebijakan mutasi internal ya, di mana kewenangan ada pada PPK instansi, dengan tetap memperhatikan analis jabatan dan analis beban kerja instansi. Baik, kita ke pertanyaan terakhir. Min, saya mau tanya, untuk KP4 tunjangan anak PNS itu berapa anak maksimal, Min? Jadi, setiap ASN termasuk PNS berhak mendapatkan tunjangan anak. Namun ada ketentuannya, yakni batas maksimal anak yang di-cover melalui tunjangan yang dimaksud adalah 2 anak ya. Nah, itu dia jawaban dari 5 pertanyaan pilihan yang ditanyakan Sobat BKN. Gimana nih? Sudah paham ya sekarang? Jika Sobat BKN ada pertanyaan lainnya seputar layanan kepegawaian, jangan ragu untuk bertanya di kanal pengaduan maupun media sosial BKN ya. Aku Vicky, sampai jumpa di Q&A berikutnya.